Salam sejahtera untuk sekalian warga Jemaat GPIB Immanuel Semarang dan para simpatisan yang bergabung mengikuti ibadah sektor malam ini secara virtual. Kiranya ibadah kita menuntun pada iman, pengharapan, dan berkat-berkatnya. Selamat beribadah. Kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak Saudara diundang untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 baitnya yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu bergang, angkatlah puji-pujian. Mari kita satukan hati dan kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka Engkau setia menjaga dan menolong kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian dan doa dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan. Berkati setiap keluarga yang sudah hadir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara dipersilakan duduk kembali. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 bait yang keempat. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan ya Bapa, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami memohon bimbingan dan pimpinan Roh Kudus agar kami mampu memahami dan menghayatinya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali diundang untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini.
yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-26. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26 berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Ya Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah melihat mobil yang ada di depan saya, di kaca belakangnya ditempel stiker yang berbunyi I love Jesus. Saya juga pernah ke rumah seorang dan di depan rumahnya di sana ditulis, rumah ini adalah rumah yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernyataan dalam stiker itu harus dipahami dengan benar. Baik orang yang melekatkan stiker itu pada mobilnya maupun orang yang membacanya. Karena bisa jadi bahwa stiker yang ditempel di kaca mobil belakang itu mengingatkan juga kepada setiap orang yang membacanya. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa pernyataan itu harus dipahami dengan benar? Karena di dalam bacaan kita pada ayatnya yang ke-15, di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kemudian ditegaskan lagi pada ayat 21. Di sana dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bapak Saudara, kedua ayat ini dapat kita bandingkan dengan pasal 14 ayat yang ke-12 yang di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat
yang sudah dibacakan tadi, bahwa pernyataan I love Jesus, dan pada ayat yang ke-12 bahwa sesungguhnya di balik pernyataan itu ada hal yang menjadi penting, bahwa siapa yang mengasihi Yesus adalah mereka yang mendengarkan perintah-perintahnya. Bahkan siapa yang mengasihi Yesus, dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan yang dikerjakan oleh murid-muridnya dan setiap orang yang percaya adalah pekerjaan yang lebih besar. Lalu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan yang membawa pengaruh pada kesadaran atau pertobatan bagi orang lain, inilah yang semestinya bentuk konkret ketika seseorang mengatakan I love Jesus, ataupun rumah ini adalah rumah yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perkaranya adalah bahwa mendengarkan, melakukan perintah Tuhan dan pekerjaan yang lebih besar yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa dalam kondisi yang seperti itu, Yesus tidak berdiam diri, tetapi Yesus menyatakan bahwa Yesus akan menyertai murid-muridnya untuk selama-lamanya. Kita bandingkan dengan ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi berdasarkan ayat 18 ini Bapak Saudara, bahwa begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, begitu banyak kesulitan bagi kita untuk melakukan apa yang seharusnya dari pernyataan I love Jesus tadi. Tetapi sekali lagi Bapak Saudara, bahwa seperti yang dikatakan dalam ayat 18 tadi, bahwa kita tidak ditinggalkan seperti yatim piatu. Dia ingin terus melindungi, menjaga kita dari berbagai hal, dari berbagai tantangan, dari berbagai pergumulan. Untuk itu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa penyertaan Yesus itu dilengkapi dengan bahwa Roh Kristus itulah, atau Roh Kudus, yang akan menyertai setiap orang yang percaya untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa penyertaan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu tidak bisa kita mengerti secara duniawi atau dengan akal manusia kita. Tetapi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Kristus itu dapat dipahami ketika kita ada di dalam persekutuan dengan Kristus. Ketika kita ada dalam persekutuan Kristus, maka kita akan merasakan pimpinannya, sekalipun bahwa Yesus sudah bangkit, atau terhadap murid-muridnya Yesus tidak lagi bersama-sama secara kasat mata dengan murid-muridnya, tapi Yesus tetap menyertai murid-muridnya di dalam persekutuan dengan Kristus. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu di sana dikatakan bahwa pada waktu itu
yang ingin dikatakan di sini adalah ketika Yesus menjanjikan penyertaan Roh Kudus itu. Sekali lagi, pada waktu itu tidak menunjuk pada hari Pentakosta, tetapi pada waktu itu menunjukkan bahwa ketika atau di saat kita ada di dalam persekutuan dengan Kristus, maka kita akan merasakan pimpinan Roh Kudus itu. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itulah ada hal yang harus diingat di sepanjang kehidupan kita sebagai Kristiani, bahwa kita disertai Roh Kudus itu harus kita ingat di sepanjang kehidupan kita sebagai Kristiani. Oleh karenanya Bapak Saudara, dengan mengingat hal itu, bahwa kita akan menjalani hidup ini dengan berhikmat, bukan hikmat dari dunia ini, tetapi hikmat yang berasal dari Kristus. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peringatan dari ajaran ini harus terus-menerus ada di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Dan oleh karenanya, ketika kita ingat secara terus-menerus, maka itu menjadi sebuah pendidikan di dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga kita. Yang dimaksud dengan pendidikan di sini, Bapak Saudara, tidak hanya bicara tentang pendidikan secara formal, tapi juga pendidikan yang dibutuhkan adalah pendidikan hikmat bagi kita sebagai Kristiani. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, bahwa sebagai Kristiani, bagi kita pendidikan yang penting bukan hanya pendidikan secara formal, tapi juga pendidikan yang berasal dari hikmat Kristus. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian yang mau dikatakan melalui bacaan ini adalah bahwa karya Kristus itu harus diteruskan dan diteruskan dalam lintasan generasi. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya hal mengasihi Yesus diajarkan dengan benar oleh orang tua. Kita sebagai orang tua mengajarkan hal yang benar dalam kerangka mengasihi Kristus. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ingin dikatakan adalah bahwa yang kita ajarkan bukan sekedar semangat keagamaan kita, tetapi pada menuruti segala perintahnya dan atau di dalam pimpinan Roh Kudus. Inilah yang semestinya ada di dalam setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga kita yang mengasihi Yesus. Jadi Bapak Saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah iman yang kita miliki adalah iman stiker atau stiker iman? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Sekali lagi Bapak Saudara, apakah iman yang kita miliki adalah iman stiker atau stiker iman? Kiranya firman ini menjadi berkat di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Amin.
Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sambut perenungan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 363, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bapak saudara, mari kita naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami terkadang pernyataan-pernyataan kami hanyalah sekedar menunjukkan semangat keagamaan kami. Tetapi pada malam hari ini Engkau mengajarkan kami bagaimana seharusnya kami mencintai Engkau. Untuk itu Tuhan Bapa, kami memohon kiranya kami secara terus-menerus membuka diri untuk ada di dalam pimpinan Roh Kudus, agar kami selalu mendengarkan, melakukan apa yang Kau perintahkan. Bahkan kami melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepadamu. Untuk itu Tuhan Bapa, maka mampukan kami agar kehidupan kami mampu memberikan pengaruh yang baik, memberikan pengaruh kepada orang lain untuk menyadari akan hal-hal baik tindakan, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ya Bapa, di dalam kesempatan syafaat ini kami berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang bergumul dengan hidup dan kehidupan yang mereka jalani. Biarlah kiranya ya Tuhan, ya Bapa, mereka juga dikuatkan untuk menghadapi situasi dan kondisi mereka dengan dan karena percaya bahwa Engkau telah memberikan Roh Kudus, sehingga kami yang sakit, kami yang bergumul diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapinya di dalam pengharapan akan pemulihan yang dari Tuhan. Ya Tuhan, ya Bapa, kami juga menyerahkan GPIB Immanuel Semarang di dalam menjalankan panggilan pengutusannya, pelayanan dan kesaksiannya. Biarlah di tengah-tengah berbagai tantangan yang ada, GPIB Immanuel Semarang terus dapat tetap berkarya, bukan mengandalkan kekuatan dirinya, tetapi mengandalkan kekuatan oleh karena pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan, ya Bapa, akhirnya kami menyerahkan setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga kami dalam pimpinan Tuhan, sehingga kami mendapatkan sukacita, damai sejahtera, bahkan hikmat yang daripada-Mu. Ya Tuhan, ya Bapa, inilah doa kami di malam ini. Apa yang tidak terkatakan, apa yang tidak terucapkan, biarlah Tuhan yang menggenapi dan Tuhan yang menyempurnakannya.
Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur melalui kantong-kantong pundi yang diedarkan di rumah kita masing-masing, dengan mengingat kata Alkitab yang tertulis dalam surat 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang berkata demikian: hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak saudara, sambil pundi-pundi diedarkan di rumah masing-masing, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 397, baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 397, baitnya yang pertama. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Bapak saudara diundang untuk berdiri. Kita naikkan doa untuk membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini bagi-Mu, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Kepadamu ya sumber hidup, kami berdoa. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan tetap berdiri, maka inilah yang menjadi amanat bagi kita. Lanjutkan kehidupanmu dan teruslah bertumbuh ke arah Dia yang menyempurnakan hidupmu. Kita akan akhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 426, baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 426 bait yang pertama, kita harus membawa berita dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kembali kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan ya Bapa, kami akan kembali dalam kehidupan kami. Kami akan keluar dari persekutuan ini. Biarlah kami selalu mengingat firman Tuhan yang telah tertabur bagi kami, sehingga hidup yang kami jalani dengan penuh hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan ya Bapa, atas penyertaan dan atas perkenan Tuhan
atas ibadah kami. Di dalam Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. 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 Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian ibadah kita selesai. Sampai jumpa di hari Rabu mendatang.